ini adalah film horor yang didasarkan pada peristiwa nyata yang tetap tidak dapat dijelaskan secara ilmiah hingga hari ini. Film ini menceritakan kisah kematian mendadak dari pesta pendakian 9 orang di Ural pada tahun 1959. Tidak dapat dipercaya, polisi menemukan 11 korban, bukannya 9, dan 2 orang tambahan meninggal dalam kondisi yang mengerikan, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada mereka. Pemeriksaan forensik menunjukkan bahwa semua kecuali 3 anggota tim menderita luka dalam, kecuali 3 orang yang dimutilasi secara fisik. Terlepas dari semua sumber daya pemerintah Soviet, tidak mungkin untuk mengetahui penyebab kematian tim pendakian, yang kemudian dikenal sebagai salah satu dari 10 misteri dunia yang paling belum terpecahkan, insiden Dyatlov. Selamat berjumpa sahabat Satria Film pada kesempatan alur cerita film kali ini yang berjudul Dyatlov Pass, menceritakan rekaman temuan dan perubahan perjalanan waktu. Insiden ini disambut dengan spekulasi dan bahkan saran bahwa tim telah mengalami peristiwa paranormal. Untuk menenangkan opini publik, AS, Rusia, dan Inggris memutuskan untuk memproduksi bersama sebuah film dokumenter semu dengan tingkat reka ulang yang tinggi tentang apa yang terjadi. Selamat menyaksikan. Kisahnya dimulai dengan sekelompok 5 pendaki yang bepergian dengan kereta api ke pegunungan Ural. Untuk mendokumentasikan kebenaran yang tidak diketahui tentang apa yang akan terjadi, mereka juga membawa kamera video ke kaki gunung, di mana beberapa orang minum-minum di bar untuk persiapan keberangkatan mereka keesokan harinya. Pemiliknya memperkenalkan mereka pada foto di belakang mereka, yang merupakan foto grup terakhir dari tim pendakian beranggotakan 9 orang, 53 tahun yang lalu. Mereka juga minum di bar ini sebelum mereka pergi. Mendengar hal ini, wajah kerumunan orang tenggelam, semua merasa bahwa ini adalah pertanda yang tidak menyenangkan. Tetapi mereka berada di sini, dunia sedang menyaksikan insiden itu, dan kembali sekarang jelas tidak mungkin. Seseorang hanya bisa terus dengan kepalanya sendiri. Sang bos mengatakan kepada mereka bahwa ada seorang pria tua yang berjarak 20 km jauhnya, yang merupakan bagian dari tim pencarian dan penyelamatan saat itu, dan telah menyaksikan kematian para pendaki. Disarankan agar Anda mencari tahu lebih banyak tentang situasinya sebelum mendaki, jadi beberapa orang naik bus ke tempat orang tua itu. Orang tua itu mengatakan bahwa 11 mayat memang muncul pada awalnya dan bahwa semua tenda mereka telah dibelah dari dalam. Mayat-mayat yang paling dekat dengan tenda berjarak 200 meter. Mayat-mayat yang paling jauh dari tenda berjarak 3 km, dan banyak adegan yang sangat membingungkan. Mereka tidak punya pilihan selain mengandalkan satu-satunya informasi yang mereka miliki dan mulai mendaki. Namun, pada hari pertama mereka, sesuatu yang aneh terjadi, garis jejak kaki muncul di sekitar tenda, diukur pada jarak 60 yard. Mereka mengikuti jejak kaki dan mulai mencari makhluk tak dikenal, tetapi sebelum mereka sampai terlalu jauh, jejak kaki itu menghilang. Beberapa jauh lebih jauh lagi, jejak kaki itu muncul di tempat lain. Kerumunan orang banyak itu tidak percaya. Mungkinkah makhluk-makhluk ini bergerak seketika? Lisa berpikir bahwa jika kita benar-benar bisa menangkap makhluk tak dikenal itu, maka kita akan menjadi orang pertama yang memecahkan insiden ini dan pasti akan terkenal selama berabad-abad. Kerumunan orang sangat bersemangat dan memutuskan untuk terus mencari. Tetapi baru setengah jalan menuju puncak bukit, terdengar suara-suara aneh, dan kemudian kamera juga diganggu oleh suatu kekuatan yang tidak diketahui. Mereka mengabaikan hal ini dan memilih untuk melanjutkan perjalanan. Tidak butuh waktu lama bagi jejak kaki sebelumnya untuk muncul kembali, dan di sini mereka juga menemukan menara buatan manusia dengan sebuah rumah kecil dengan pintu tertutup. Lisa dengan berani memanjat untuk memeriksanya, membuka pintu dan lidah yang terpenggal terlihat, dia langsung jatuh karena terkejut. Beberapa orang dengan tergesa-gesa mendiskusikan apakah akan melanjutkan perjalanan atau memilih untuk mundur. Dan ketika berdiskusi, tidak ada yang menyadari bahwa 2 makhluk yang tidak jauh dari mereka sudah berada di atas mereka. Ini adalah kisah tentang peristiwa mengerikan yang terjadi di pegunungan Ural pada tahun 1959. Sebuah ekspedisi untuk mencari tahu kebenaran tentang kematian sekelompok 9 pendaki 53 tahun yang lalu telah datang ke pegunungan ini untuk memulihkan keadaan. Ketika mereka tiba, kompas dan semua peralatan navigasi mereka gagal. Kemudian, masalah yang lebih serius terjadi. Menurut jarak tempuh, mereka sudah menempuh 400 km dalam
dalam 50 menit pertama perjalanan mereka. Kecepatan ini, belum lagi berjalan dengan 2 kaki, tidak mungkin bisa dilakukan bahkan dengan mobil di darat, dan rasanya sangat aneh bagi mereka semua. Karena hari sudah larut, mereka tidak berani pergi dan memutuskan untuk mendirikan kemah dan menunggu sampai pagi. Lisa merasa ada sesuatu yang aneh tentang apa yang terjadi pada siang hari, jadi dia dan rekan satu timnya menggunakan detektor radiasi di tangan mereka untuk mulai mencari kebenarannya. Tidak lama kemudian, ia menemukan tempat radiasi. Dia mengupas salju dari atas, yang segera mengarah ke pintu besi seram yang menurutnya akan mengungkapkan kebenaran tentang kematian tim pendaki. Ia mengatakan kepada rekan-rekan satu timnya untuk tidak memberitahu orang lain dan diam-diam kembali ke perkemahan untuk mengambil pujian. Pada saat itu, salah satu anggota tim mendengar suara keras dan keluar untuk melihat-lihat, tanpa menyadari bahwa itu adalah longsoran salju. Dia bergegas memberitahu kelompoknya untuk melarikan diri, tetapi pada saat mereka semua keluar, semuanya sudah terlambat. Karena rekan satu tim wanita itu tidak sengaja terjatuh. Mobil itu ditelan langsung oleh longsoran salju dan meskipun 4 orang lainnya berlari keluar, salah satu dari mereka patah kakinya saat melarikan diri. Sementara beberapa orang bergabung untuk rekan setim mereka yang tewas, 2 pria muncul tidak jauh dari sana. Xiao Shuai melihat kedua pria itu tanpa barang bawaan mereka dan segera menyimpulkan bahwa pihak lain tidak ada gunanya. Dia meminta rekan satu timnya untuk memberinya pistol suar dan meninggalkannya di belakang untuk mematahkan punggungnya. Benar saja, tepat saat rekan satu timnya pergi, kedua pria itu tiba-tiba melepaskan tembakan dan sayangnya anggota tim itu terbunuh. Lisa buru-buru mengambil rekan satu tim yang tersisa dan berlari menuju gerbang besi. Gerbangnya membeku karena salju dan ia mengeluarkan air panas untuk mulai mencairkannya, tetapi pada saat itu, rekan satu tim lainnya tertembak. Pada saat kritis, pintu akhirnya terbuka dan mereka bertiga bergegas melarikan diri, tetapi sedikit yang mereka tahu bahwa bahaya yang sebenarnya ada di dalam. Tidak ada seorang pun yang terlihat, dan Lisa tiba-tiba berteriak bahwa ada sesuatu yang menyentuhnya. Hanya ketika rekan satu timnya menyalakan saklar listrik, kegelisahan Lisa perlahan-lahan mereda. Apa yang tidak mereka duga adalah bahwa itu akan menjadi begitu besar, seperti pangkalan eksperimental. Mungkinkah kebenaran tentang kematian tim pendakian ada di sini? Dengan pertanyaan ini dalam pikiran, ketiganya mulai mencari. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk sampai ke sebuah ruangan dan melihat kait-kait di atas mereka. Lisa merasa bahwa ini seharusnya menjadi pangkalan percobaan hidup dan segera mereka menemukan tubuh lain. Lisa membuka mulutnya, lidah orang mati itu telah menghilang, dan tiba-tiba terpikir olehnya bahwa dia telah menemukan ular yang patah di menara pada hari pertama pendakian. Sudah jelas bahwa lidah yang patah itu milik mayat ini, tetapi siapa yang sebenarnya meletakkan lidah itu di sana? Ia teringat lagi akan jejak kaki yang sangat besar di sekitar perkemahan pada waktu itu, dan segala sesuatu tampaknya menunjukkan bahwa makhluk besar pasti pernah tinggal di sini. Pada saat itu tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari pintu sebelah dan Lisa langsung tegang sebelum dengan berani melangkah maju untuk memeriksa. Itu adalah kengerian dalam kehidupan nyata. Wanita itu mencari suara dan menemukan rekan setimnya sedang dilahap oleh 2 monster bertelanjang dada. Monster-monster itu melihatnya dan segera mengejar. Ketakutan, Lisa bergegas keluar dan menunjukkan bahwa kamera boy tidak melarikan diri, dia terjerat monster. Lisa mengambil rantai dan melemparkannya langsung ke arahnya, monster-monster itu langsung menghilang. Sebelum keduanya bisa mencoba lari, monster itu muncul kembali entah dari mana, seolah-olah mereka bisa bergerak seketika. Melihat bahwa mereka hampir keluar ketika monster itu menghalangi jalan mereka lagi, Lisa mengambil rantai dan menyerang, lalu berlari sekuat tenaga dengan monster itu terus mengejar mereka. Tapi anehnya, monster itu tampaknya tidak berniat membunuh mereka, seperti sengaja mencoba mendorong mereka ke suatu tempat. Benar saja, ketika Lisa dan mereka berdua berlari ke dalam gua, monster itu berhenti mengejar mereka. Terpikir oleh Lisa bahwa jejak kaki besar yang muncul entah dari mana di salju pada hari pertama mereka memasuki gunung mungkin adalah jejak kaki kedua monster itu, serta lidah mayat yang terputus, yang kemungkinan besar mereka letakkan di sana juga. Tapi lebih dari kengerian kedua monster itu, gua di depan mereka juga sangat aneh, dia tampak seperti lubang cacing, atau lebih tepatnya lubang cacing. Kedua pria itu tidak tahu apa yang harus dilakukan. Lisa mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke atas, siapa yang tahu bahwa detik berikutnya batu itu akan hilang seketika dan menimbulkan riak air. Mungkinkah tim 9 yang telah mendaki gunung 53 tahun yang lalu telah mati karena lubang cacing di depan mereka ini? Untuk mengetahui kebenarannya, Lisa memutuskan untuk mengambil risiko. Dia menarik rekan satu timnya ke dalam lubang cacing dengan tekad yang bulat. Twist yang sesungguhnya dalam film ini muncul ketika sebuah cahaya terang muncul dan mereka langsung kembali ke masa lalu ke tahun 1953, waktu ketika tim pendakian yang beranggotakan 9 orang itu tewas. Ternyata selain 9 pendaki, 2 tubuh tambahan adalah tubuh Lisa dan rekan satu timnya yang telah melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. Dan ketika mereka melakukan perjalanan melalui lubang cacing saat itu, tubuh mereka bermutasi, tidak hanya membunuh tim pendaki itu, tetapi juga diri mereka sendiri, yang meninggal di sini karena efek silau eksternal untuk waktu yang lama. Meskipun banyak seni yang ditambahkan pada kebenaran kejadian ini adalah penjelasan yang paling meyakinkan. Kasus Dyatlov tetap menjadi misteri hingga hari ini karena ilmu pengetahuan belum dapat menemukan penyebab sebenarnya dari kematian rombongan pendakian yang terdiri dari 9 orang tersebut.
Faktanya, selama ribuan tahun, banyak hal yang tetap tidak dapat dijelaskan oleh sains. Misalnya, hilangnya seorang gadis muda secara tiba-tiba dari stasiun Kisaragi pada tahun 2004 merupakan misteri, dan diharapkan bahwa suatu hari di tahun tertentu umat manusia akan dapat menggunakan cara ilmiah untuk mengungkap kebenaran penuh dari peristiwa misterius tersebut.